Waalaikumsalam. Senin, Selasa enggak masuk.
Muhammad Rasulullah. Ya apa ya naik Pak Emil paling ganteng kok gak mlebu kira waduh. Sudah dilaporkan kembali ke wali kelas. Teman-teman nggak ada yang bilang ke wali kelasnya. Ya anakku yang paling ganteng ya itu sopo. Ridho. Aduh, sayang sekali gitu loh, Rek. Kalian sudah mendekati. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berkenan untuk nelpon Ridho? Minta tolong. Monggo. Minta tolong untuk menelpon Mas Ridho. Oke, Pak Emil absen dulu. Satu-satu. Oh iya, betul. Alif. Hadir, Pak. Oke. Arbi. Hadir, Pak. Arvina. Hadir, Pak. Aulia. Hadir, Pak. Dava Anissa. Hadir, Pak. Dani Fatihul Ihsan. Hadir, Pak. Mbak Dayang. Hadir, Pak. Mbak Elda. Hadir, Pak. Mas Fajar. Hadir, Pak. Terima kasih. Mas Fahar Reza. Hadir, Pak. Mas Faras. Hadir, Pak. Oke. Mas Farel Baswara Nathan Syah. Hadir, Pak. Mas Fatan Irjiawan Nova. Mas Fatan Akbar Pratomo. Fatan Akbar Pratomo. Fatan, tolong Rek, Fatan. Fatan ini panggilannya siapa? Joli. Ya, tolong ditelepon. Fauzan Laksana. Hadir, Pak. Mas Haidar Ali. Hadir, Pak. Mas Luki Dio Chandra Purnama. Mas Marcel. Hadir, Pak.
Mbak Marta Nadifa, Hadir, Pak. Mbak Masayu, Hadir, Pak. Mbak Mila Faristin. Hadir, Pak. Kok di daring, Dok? Harusnya kan jadwalnya luring. Iya, Pak, saya full daring. Oh, masih full daring? Masih full daring ya? Berarti Mbak Mila belum pernah masuk? Oke. Belum, Pak. Oke, aman. Oke. Allahu Akbar. Mas Muhammad Gesang Ridho. Loh, iya kan nggak apa-apa, Mas. Brother, adiknya tolonglah didampingi ya. Nggak punya grup Ridho bersaudara kan? Nggak punya grup Ridho bersaudara. Just kidding. Ojo nesu tau, ojo nesu. Oke. Mas Muhammad Satrio Ajinoto. Mbak Nabila Dwi Talita. Hadir, Pak. Mbak Nabila kenapa di rumah? Full daring masihan, Pak. Oke, siap. Mbak Nadela Dwi Septa Rahayu yang ulang tahun di bulan Sep. Mbak Natasha Adelia. Mbak Natania Salsabila. Oke. Mbak Neca. Mas Noval Raihan. Hadir, Pak. Mas Bro, kok engkau masih di rumah, tidak kangen sekolah? Tak? Saya sakit, Pak, dari kemarin. Oh, iya. Segera sembuh, ya? Semangat. Mas Noval di Tri Anjas. Oh. Subhanallah. This is my bro. Tapi ya. Oh iya. Rara, Mbak Rara. Oke. Oh sorry, Raira. Oh, ini keren ya namanya. Mas Rajendra. Hadir, Pak. Kok berada di rumah? Full daring, Pak, saya, Pak. Oke. Mas Revindo. Oke, siap. Mas Ray Ronald Alexander Romero. Tolong disiakan diperbaiki ya namanya ya. Alexandernya ALX ya. Diperbaiki, kemungkinan di rapot juga diperbaiki. Fotonya insya Allah masih ada ya. Oke. Mas Ridho. Hadir, Pak. Oke, siap. Mas Ridho besok ketemu Pak Emil ya. Diusahakan untuk masuk besok. Pak Emil pengen ngobrol. Iya, Pak. Terima kasih, siap. Mbak Sabrina. Oke, siap. Mbak Sofia. Siap. Bu Wina. Anak TKJ ya. Ada namanya Bulara satu itu ya. Iya, TKJ. Ada loh anak angkatan berapa namanya Bulara satu. Bagus namanya. RPL mana? Oh, RPL mana? Baik teman-teman. Gini loh, Rek. Sepurane ya. Pak Fatan Akbar hadir, Pak. Kenapa? Akbar hadir. Ada Mbak Naura ya kamu ya? Betul? Iya, Pak. Benar. Betul. Aku baru tahu. Mas Joil. Fatan Akbar Pratomo. Oke, siap. Kemarin dari Bandung dan Mbak oleh-oleh. Ya, Tan. Baik.
Oke teman-teman, begini. Habis ini kan kurang 3 hari. Sorry ya, gini. Ini buat yang luring saja. Ini kan Anda sudah kurang 3 hari ya. 2 hari. Kamis Jumat. Ya. Habis itu full dari ujian. Desember. Wes istilahnya ya Anda tinggal remedi-remedi dan sebagainya ya. Mungkin ada tes-tes dan sebagainya mungkin daring. Januari masuk. Pak Emil berharap untuk R7. Kalau waktunya daring-daring, waktunya luring-luring. Ya. Oke. Karena apa? Ada satu hal yang tidak bisa dibeli, teman-teman. Dan tidak bisa diulangi. Apa? Kenangan pas SMK, Bos. Bayangin, you pakai seragam itu tinggal berapa? You pakai seragam ini kan 2 minggu sekali. Iya kan? 1,5 tahun gak kegawe. Terus memorinya di mana? Gitu. Katanya SMK itu masa-masa paling indah. Cari. Nah, pertini ini ya pertanyaannya adalah wingi kan awake dhewe sak tahun setengah ya daring. Terus awake dhewe pengen sekolah. Saiki dituruti sekolah. Ya, separuh-separuh. Lah kok akeh sing milih luring, kualik milih daring, padahal kan wis ayo luring, Pak, kami rindu sekolah. Wis. Lah saiki kok milih daring. Guys, trust me ya, trust me. Sifat yang Anda pupuk dan Anda kembangkan selama masa pendidikan itu pasti dan pasti, tidak pakai insya Allah ya, pasti itu akan menjadi karakter Anda dan akan terbawa sampai kapan. Satu sifat Pak Emil yang jelek. Pak Emil itu suka nunda waktu dan menunda. Akhirnya bikin penyesalan. Tak ceritani sedikit. Saya waktu SMA itu trauma dengan 2 pelajaran. Walaupun akhirnya masuk IPA sehari. Stres akhirnya minta pindah IPS. Saya anak IPA aslinya. Terus pindah IPS. Gara-gara saya trauma 2 pelajaran. Kimia sama fisika. Fisika rotok mumet anjen. Kimia, setiap pelajaran kimia waktu kelas 1 waktu kelas 1 SMA sama kelas 2 SMA, saya itu kerjanya tidur. Ulangan paling top 70. Nilai ya ala kadarnya. Saya pernah waktu tes istilahnya Anda itu pas gitu ya. Itu cuma bisa ngerjain 2 soal dari 40 soal. Itu pun salah semua, itu nilainya 0, paling rendah sekelas. Nggak tahu bisa masuk IPA. Akhirnya saya cuma IPA sehari minta tuker masuk IPS. Nah, terus saya juga punya kelemahan yang lain, kekurangan yang lain adalah saya senang pelajaran bahasa Inggris senang. Tapi saya suka menunda ketika disuruh mempelajari yang namanya tenses. 16 tenses itu loh, Rek. Tahu ya? Sampai sekarang saya tidak bisa. Alah, untuk bayangin, Rek, saya udah lulus sekolah itu kurang lebih 21 tahun yang lalu. Tahun 2001 lah, 20 tahun yang lalu. Nah, ya opo. Nah, maksud Pak Emil gini loh, Rek. Nanti ketika kebiasaan Anda bawa, itu pasti kebawa. Contoh begini, ini mohon maaf ya, mohon maaf. Yang lain mohon maaf sebelumnya. Ketika teman-teman, bangun kesiangan, tidak berani ngadepin, waktunya luring, ya luring berangkat. Disuruh Pak Torik dijemur, wis resiko. Berani ambil resiko. Timbang, malas lah. Timbang kok kena bed, kena potong. Ya, kayak gitu. Akhirnya milih daring. Daring, ya suasananya juga tidak bisa terbangun. Itu teman-teman. Pak Emil sih berharapnya gitu loh teman-teman. Anda kan pasti punya kehidupan di luar ya. Pak Emil itu tidak keberatan kok Anda ngopi sampai jam 3, jam 4 pagi itu tidak masalah. Anda mau nge-game jam 3 sampai jam 4 pagi nggak masalah. Ya. Tapi waktunya sekolah datang. Waktunya belajar, belajar. Pak, badan saya tidak enak badan. Itu resikomu. Contoh ya,
Pak Emil ini seneng nonton Netflix sampai malam. Saya kalau udah ada film apalagi menjelang Christmas kayak gini kan filmnya bagus-bagus. Ya kan? Kemarin Anda lihat Anda punya Netflix, ada film-filmnya udah diluncurkan baru-baru. Saya itu baru langganan Netflix terus terang sebulan, teman-teman. Nah, wes seneng sampai malam. Kadang jam 2. Jam 2 wis tahajud. Wae tahajud ya tahajud. Baru turu mek 2 jam. Ya wis. Nanti kalau enggak ngajar baru ada waktu istirahat kan kita tuh antara jam-jam itu ya udah waktu istirahat. Wasal remuk ya wis resiko. Gitu loh, teman. Teman-teman pun kalau misalnya bekerja ya, Pak saya bekerja pulang dari daring itu bekerja dan sebagainya. Ya itu resiko. Ya tapi waktunya sekolah ya sekolah. Guys, bagi Anda yang ini kan sudah tinggal 6 bulan lagi. Pak Emil cuma minta satu tok. Tuntaskan apa yang sudah Anda mulai. Ini kan Anda sudah kandung daftar nih ya di SMK Telkom Malang. Dengan berbagai pengalaman mulai daring sembarang kalir. 1,5 tahun dan sebagainya. Ayo selesaikan. Pak, saya tidak cocok di SMK Telkom. Pak Emil tidak akan ngomong, wah telat kon. Jangan. Ayo kita selesaikan yang bisa kita selesaikan. Habis itu Anda mau kejar impian Anda, go. Nggak ada masalah. Oke. Saya hanya mohon kepada teman-teman semua, Angkatan 28, sing ganteng, sing ayu, RPL 7, ayo, kita bareng-bareng selesaikan apa yang sudah kita mulai. Ya, kita ini posisi di 5.13. Pak Emil berharap sekali lulus 5.13. Jangan sampai misalnya nanti tiba-tiba ada yang tidak lulus sekolah. Sekarang kita wanita sadis-sadisan, kan? Kita harus menjaga mutu lulusannya SMK Telkom. Pak Emil tidak keberatan, tidak meluluskan 1-2 anak harus ngulang. Karena masalahnya nanti kalau udah dilepas, udah jadi alumni, potensinya jelek. Yang rugi adalah sekolah dan teman-temannya yang lain. Nanti Pak Emil ceritain deh. Gitu teman-teman. Ya, ini sharing saja. Saya bukan orang yang sempurna. Saya tuh banyak kekurangan teman-teman. Tapi saya tuh belajar dari Anda. Belajar dari Anda. Saya, maaf ya, saya itu benar-benar bukan terobsesi. Saya tuh benar-benar punya ekspektasi yang tinggi sama angkatan biru. Karena saya punya pengalaman yang luar biasa, teman-teman. Angkatan 22 itu keren, squad 22. Sistem 25, wah lebih keren lagi. Mantap. Senam PTN 10, kedinasan numpuk, juara bionik iya. UN Jawa Timur BES Bu Yunita yang di BIN itu loh. Bahkan kalau Anda tahu ya, Bu Yunita itu jadi rebutan 3 universitas teman-teman. Waktu jadi BES lulusan itu. BINUS Malang, ITT Surabaya, sama TELU. Tapi Bu Yunita lebih milih TELU karena milih BINUS karena kan sambil kerja di sini. Nggak pengen tak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan coba kita akan mempelajari wawancara. Wawancara ini apa ya? Sebetulnya bagi Anda yang mau kerja atau mau kuliah, apalagi dengan jalur beasiswa, pasti ada yang namanya tahap wawancara ya teman-teman ya. Nah, kita di sini sebetulnya mempelajari tentang wawancara kerja. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bisa digunakan untuk wawancara sambil beasiswa. Oke, baik. Teman-teman, Pak Emil jelaskan, sorry ya sambil ketik aja biar lebih enak. Jadi teman-teman tinggal memperhatikan saja, bagian di rumah mudah-mudahan bisa kebaca ya. Jadi wawancara kerja itu ada yang namanya online atau offline. Oke. Pak, sampai sekarang belum ada perusahaan yang masuk ke sini. Sabar, tenang. Biasanya after Christmas and New Year, ya. COVID kan bentar lagi katanya mau pulang kampung kan. Nah, nanti habis tahun baru kan biasanya COVID-nya balik lagi gitu loh.
Mungkin COVID udah kangen sama Indonesia, saya tidak tahu ya, katanya kan mau naik. Nah, perusahaan-perusahaan ini teman-teman, itu mungkin bisa jadi datang ke sekolah, bisa jadi tidak. Tapi mereka tetap akan melakukan rekrutmen insya Allah. Jadi caranya mereka akan menyampaikan info lowongan ke Hubin, dari Hubin nanti akan di-share, dan wawancaranya mungkin bersifat online. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga bersifat offline. Nah, teman-teman, kalau offline ini pada dasarnya ada dua, teman-teman. Wawancara langsung, atau istilahnya, apa sih namanya, ya Allah, walk in interview. Ya, walk in interview. Saya lagi sore. Walk in interview. Satu lagi wawancara tidak langsung. Oke, Pak, walk in interview itu gimana? Anda bawa lamaran kerjanya, ya, info lowongan kerja. Anda datang ke sana, kasih lamarannya, langsung wawancara, langsung dapat hasil keputusannya, yes or no. Oke, kalau wawancaranya tidak langsung berarti ya Anda kasih lamarannya, tunggu beberapa saat, ada seleksi, ya. Ingat surat lamaran kerja itu kurang lebih 30 detik dilihatnya. Oke. Terus CV itu sekitar 30 detik sampai 1 menit, portofolio 1 sampai 2 menit. Itu teman-teman. Ya. Tolong diingat-ingat. Kemudian ada yang namanya wawancara online. Ya. Nah, teman-teman, kalau Anda lagi melakukan wawancara, mohon dengan amat sangat ya, mohon dengan amat sangat minta tolong pastikan print semua dokumen. Print semua dokumen. Oke? Semua dokumen. 3. CV, surat lamaran, portofolio. Minimal itu. Ya. Kenapa harus di-print? Karena nanti Anda misalnya diminta gitu ya, bisa jadi. Terus ketika nanti itu kan sementara gini loh, teman-teman. Wawancara itu minimal kayak sidang skripsi lah, kayak sidang mempertanggungjawabkan apa yang Anda tulis plus hasil psikotes. Oke, itu ya. Oke. Terus wawancara pada dasarnya teman-teman, wawancara itu ada 3 tahap. Pas wawancara sama pos. Kayak tes saja ya. Pretest, materi, post-test. Oke, saat wawancara apa saja yang perlu disiapin? Nanti saya sampaikan about manner-nya teman-teman ya. Wawancara, online apa offline? Mintanya gitu dulu. Kalau online sama offline, persiapannya adalah sederhana teman-teman. Yang pertama adalah, ini kita ngomong secara general dulu. Pastikan pakaiannya adalah pakaian yang resmi. Mau pakai seragam boleh, mau pakai baju resmi boleh, tapi jangan separuh ya. Maaf, kita kan kebiasaannya kadang separuh. Atasnya resmi, bawahnya pakai boxer, atau bawahnya dalamnya tertutup daster dan sebagainya. Terus kita duduk sambil silo wawancara. Ini teman-teman, kadang namanya kaki itu kan ada geringgingen ya. Geringgingen itu apa? Istilahnya kesemutan. Kenapa bukan kegajahan ya? Oke, kesemutan ya kadang. Nah, kadang kalau selesai wawancara, terus kita bangun kan ketok dari celana pendek kan ya nggak lucu toh ya. Kayak gitu. Jadi, perhatikan pakaian, semuanya sama. Terus sekali lagi Pak Emil selalu bilang good looking ya. Kalau pas wawancara teman-teman minimal mandi sama dandan buat yang cewek ya. Tapi nggak perlu cetar banget ya, karena Anda bukan ke pesta. Buat yang cowok pastikan wis ganteng maksimal. Nah itu aja ya. Oke. Terus jadi pakaian, penampilan ya, penampilan. Terus pastikan ini kalau online pastikan ruangannya ya, cari ruangan yang benar-benar bisa sunyi dan ada seorang diri di situ. Oke, wawancara. Jangan, ini pernah kejadian. Ada anak diwawancara, di belakang ada temennya nunut tidur di kosnya. Pas lagi wawancara tangi, waduh buncur kabeh.
Ya. Kenapa? Ruangan ini pastikan pencahayaan cukup, jaringan cukup, ya. Terus jangan sampai adanya namanya noise alias gangguan. Gangguan ini kadang ini macam-macam. Mulai dari teman, situasi, ya. Sing paling pegel nopo? Lagi enak-enak wawancara, "Su, bakso, tok 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 tok, siomay." Ya itu kan ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah sih. Cuman ya itu anu lah, usahakan lah ya cari ruangan yang enak gitu teman-teman. Senyaman mungkin. Terus kasih tahu orang-orang terdekat Anda lagi wawancara. Bukan hanya karena minta doa, tapi supaya tidak ada yang namanya gangguan. Gitu. Misalnya, Satri, yo, ayo dulin yo, yo ngopi yo. Nah, ini yang dewe, maaf ya. Oh enggak play, lagi wawancara kok. Ya anggaplah wawancara itu seperti Anda live Instagram gitu loh, kan pasti nggak mungkin kan, nggak mungkin diganggu kan. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi pakaian, penampilan, dokumen itu sudah, penampilan oke. Terus jaringan, oke. Pastikan jaringannya sehat walafiat ya teman-teman ya. Mohon maaf, ini warning. Sekali lagi warning. Jir basuki mawa beo teman-teman. Segala sesuatu itu butuh yang namanya modal. Ya, dalam artian fulus. Pokoknya modal lah intinya. Nah, saya berharap begini teman-teman. Ini minta tolong ya. Minta tolong dengan hormat kepada teman-teman semua. Sekaliannya ada PAS ya. Nanti kalau pas PAS teman-teman, mohon dengan hormat kuotanya diisi. Terus kalau mau tethering ke handphone Anda ya. Maaf dengan hormat jangan mengandalkan wifi kos-kosan, Bos. Bayangin di kos-kosan itu ada anak 10 dalam satu rumah. Ngandalkan wifi ujian hall ya. Nah, nanti ketika ada wawancara daring, pastikan juga pakai tethering. Atau misalnya ya apa caranya golek wifi sing stabil gitu ya. Pastikan jaringan. Oke. Berikutnya ketika sudah persiapan wawancara, pastikan waktu. Anda harus ready 15 menit sebelum jaringan dibuka. Atau Anda harus datang 30 menit sebelum wawancara dimulai kalau offline. Ya, 30 minutes, 30 menit teman-teman. 30 minutes. Minimal. Mau 1 jam boleh. Tapi jangan 1 hari, kelamaan. Ya, oke. Terlalu lama. Oke, sekarang kita akan berbicara soal wawancaranya. Teman-teman, pada saat wawancara, nah ini aja di gesture. Oke, perhatikan. Kalau duduk itu cari duduk yang enak. Kalau wawancaranya offline, ya. Kalau wawancaranya online, itu cari duduk yang ada sandarannya. Paling enak ojok silo, tapi enak cari tempat yang bisa duduk gitu loh, supaya Anda nyaman. Cuman wawancara online ini agak susahnya adalah ada jaringan putus-putus, gestur tidak bisa kebaca. Nah, kemungkinan kalau offline ya, Anda gini, masuk dulu ya, tok, ketuk itu maksimal 3 kali. 1, 2, 3, ucapkan salam. Kalau belum disuruh masuk, enggak usah masuk. Ketika sudah silakan masuk, selamat pagi Pak, ya. Ingat selamat pagi, siang, sore. Karena kita tidak tahu beliaunya itu bagaimana. Islam, Kristen, dan sebagainya kita tidak pernah tahu. Kita menghormati sesuatu yang universal ya. Oke. Selanjutnya setelah ketok, jangan duduk sebelum dipersilakan. Terus jangan sekali-kali ketika Anda duduk di kursi ya, di kursi itu langsung motong dari pintu langsung masuk. Seret, jangan. Usahakan membelakangi baru muter. Kalau pintunya sebelah kiri dari kursi berarti agak muter. Ini karena pertanda apa? Ini secara tidak langsung ngasih kode, ya kan? Kode bahwa Anda mau effort. Anda langsung, ya nggak masalah sih sebetulnya.
Duduk langsung kan paling enak gini ya. Datang masuk langsung gini. Ketika duduk, usahakan salaman. Ya, salaman. Nah, salaman. Kalau tidak bisa salaman, begini. Ya, sekarang lagi pada musim COVID, begini. Terus pastikan kalau misalnya offline, ya, lagi offline, pastikan di situ ada, misalnya ada ini, Pak, mohon maaf, saya ini, apa namanya, selalu sampaikan kalau misalnya mau melakukan sesuatu yang di luar konteks, usahakan pakai nyampaikan dulu. Misalnya hand sanitizer, Pak, mohon maaf saya pakai hand sanitizer dan sebagainya. Oke ya. Kalau misalnya mau buka masker, pastikan Pak mohon izin membuka masker. Kayak Pak Bambang lek pas meeting dulu deh. Mohon izin ya membuka masker supaya suaranya jelas. Gitu ya. Oke, setelah itu duduk yang nyaman gimana kira-kira? Saya tegek, salah. Nyender, salah. Yang betul gimana? Ini ada supaya nyaman. Jangan langsung tegak ini, gak nyaman. Dan Anda akan kelihatan, ini bahasa tubuh ya teman-teman ya. Kalau terlalu sender berarti Anda tidak nyaman dengan kondisi. Kalau Anda terlalu maju berarti Anda terlalu atensi. Berarti orang ini artinya agresif dulu, ya. Nah, terus caranya gimana? Di kursi itu kira-kira 10 cm lah. Sekilan gitu loh, Dek. Ketika duduk, jangan ngambil langsung full, ya. Ngambil full. Karena apa? Karena kalau pas senden, kita enak. Tapi pas ketika kita butuh maju, itu lebih mudah. Tanpa menggeser bokong. Gitu teman-teman ya. Ya pokoknya itu anu lah. Terus tangan letakkan di atas meja atau di atas paha. Oke? Jangan begini. Kalau misalnya mau sendak gimana di atas meja? Right. Bahasa Inggris yang ini loh kayak bahasa Inggris repot. Kanan di atas kiri, please. Oke? Kanan di atas kiri. Nah. Gitu ya, Rek ya. Oke? Kanan di atas kiri artinya apa? I'm ready to interview. Oke? Nah, setelah itu jaga yang namanya waktu wawancara. Wawancara itu ini body language. Terus eye contact. Don't be gradil. Tahu gradil? Oke, eye contact, keep eye contact dengan beliau, smiling, ya, body language-nya yang santai, don't be gradil. Tahu gradil? Isem, diambil, ada bolpen di situ diambil, diputar-putar. Oh, tangannya gradil. Nah, itu loh ya. Itu bahasa Rusia ya, aslinya dari bahasa Rusia. Percaya saja, oke? Ya, jangan. Eye contact, jaga, terus maka Anda akan masuk yang namanya first session. Oke, selamat pagi, apa kabar? Baik. Namanya siapa? Mila. Nama saya Emil. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar wawancara. Dikit. Nah, jam 8:10. Oke. Gimana perjalanan? Lancar, Pak? Alhamdulillah. Oh, jangan ngomong macet. Oh, macet. Wah, sono, Pak. Jangan macet. Guys, saya hampir lupa untuk ingat di R7. Guys, di dalam wawancara, ini kemungkinan terjadi di kota-kota besar, something like Jakarta, or ya pokoknya gedung-gedung gitu ya. Kadang pewawancara itu pegal norak, sumpah. Kenapa? Mereka itu biasanya, ya kalau di film-film Cina itu loh, ya kan sering kan ngeliat kan, wawancara, aku minta tolong pasangkan dasi, dong ada yang bawa dasi. Nah, jangan pastikan Anda kalau sudah dalam lingkungan itu, usahakan Anda selalu ringan tangan. Kalau misalnya tolong, siapa tahu itu pewawancaranya. Ya kan? Maaf ya, kebanyakan nonton sinetron, sepurane. Tapi itu bisa teman. Biasanya datang terlambat, wawancaranya datang terlambat, nyamar sebagai yang diwawancara. Itu untuk melihat attitude. Karena di perusahaan itu sekarang yang dibutuhkan bukan orang pintar, teman-teman. Jadi yang nilainya pas-pasan,
tenang saja teman-teman ya. Yang rankingnya, maaf nih, yang nilainya pas-pasan, tenang saja teman-teman. Pokoknya Anda bisa coding aman, ya. Aman sekali. Pak Emil jamin, karena apa? Sekarang yang dibutuhkan oleh perusahaan itu adalah attitude. Good looking and good attitude. Oke? Udah jelek, attitude-nya jelek, sorong. Iya kan? Urip mana? Sorong. Urip iki sing rada apa? Oke. Terus ketika nanti duduk, ojo apa jenenge? Jigang. Maaf, bukan menyindir Anda, Mas. Gak apa santai. Apa jenenge? Jigang itu apa ya? Menaikkan kaki. Nah, that's no good. Ya, ketika Anda menunggu juga jangan ya, Rek ya. Please. Ya, itu menunjukkan maaf personality ego. Egonya wah, ya. I'm sorry. Jangan juga melakukan kontak terhadap pesaing Anda. Nanya-nanya, tadi ditanyain apa? Itu kelihatan nggak siap. Ya, ingat ini saingan. Waktu wawancara. Oke. Nah, sudah perkenalkan, maka akan ada nanti ada 5 pertanyaan yang pasti keluar. Ya, ingat interview itu ada 2 ya teman-teman ya. Ada yang langsung, yang interview, yang melakukan interview itu ada 2. Yang pertama adalah HRD, yang kedua adalah user. Tapi kemungkinan yang pasti 2 itu. Bisa jadi user langsung, bisa kalau di kantor itu misalnya startup enggak ada apa namanya, enggak ada HRD-nya. Nah, ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang mesti keluar. Apa kira-kira? Ada yang bisa mau membantu Pak Emil kira-kira apa? Siapa nama Anda? Alamatnya di mana? Itu kira-kira keluar? Apa kira-kira? Oke. 1. Perkenalkan diri Anda. 2. Apa kira-kira? Kelebihan dan kekurangan Anda. 3. Apa kira-kira? Mengapa kami harus meng-hire Anda? 4. Minta gaji berapa? 5. Rencana Anda 5 tahun ke depan. Oke? 5 pertanyaan yang kemungkinan akan keluar. Pertanyaan bonus. Pengalaman Anda saat pendidikan. Ini karena Anda fresh graduate ya. Bisa apa? Oke, maksudnya skillnya. Studi kasus. Kemana ya? Kalau misalnya Anda resign nih, mengapa Anda resign? Resign. Terus pengalaman Anda saat magang. Oke? Ini pertanyaan yang sering banget. Oke? Oke ya? Sudah tahu jawabannya? Perlu contekan? Oke, siap. Pertama, perkenalkan diri Anda. Ada yang mau nyoba? Yuk, R7. Mumpung waktu ini akhirnya. Yuk, ada yang mau berani memperkenalkan diri? Yang di rumah? Siapa ya? Joli, ayo Jol. Coba Jol, perkenalkan diri Anda. Oke, silakan perkenalkan diri Anda. Joli. Halo. Jol, monggo. Guys, yang di rumah oke kah? Halo. 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 Wes, kalau gitu tak tunjuk wes. Ayo, sapa ya enak ya.
Oh, saya nggak jadi, Pak. Mbak Dayang, Miss. Mbak Dayang, yuk Mbak Dayang. Ayo Mbak Dayang. Perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Dayang Siti Nurfaizah. Saya lulusan dari SMK Telkom Malang, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saya fresh graduate. Saya memiliki semangat kerja yang tinggi, mampu mempelajari hal baru dengan cepat, jujur, dan juga disiplin. Good. Jos. Jawabannya dia ada di mana? About me. Oke, apalin about me, itu udah jawabannya. Perkenalkan, nama saya Emil, usia 18 tahun, lulusan SMK Telkom Malang, program kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Saya adalah orang yang ganteng, gampang disuruh-suruh, dan gampang ditipu. Selama sekolah, saya selalu dibully. Tapi saya adalah orang yang penuh semangat, sehingga saya bisa bangkit. Terima kasih. Jelas ya? Poin-poinnya ya. Anak R7 mah gampang, ya kan? Gampang memperkenalkan diri ya. Sederhana? Oke. Wis, gitu doang. Nama, usia, lulusan mana, kompetensi. RPL itu namanya, ingat ya, RPL itu kompetensi keahlian. Oke? Kompetensi keahlian, rekayasa perangkat lunak, pengalaman waktu di sekolah, ngapain aja, Anda orang yang bagaimana. Oke? Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalam diri Anda. Selesai. Oke? Pertanyaan kedua, sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Ada yang mau nyoba? Oke. Kelebihan dan kekurangan Anda, sebutkan 3 masing-masing. Ya. Pak, kelebihan saya 1. Hanya 1. Apa? Tidak memiliki kekurangan. Jangan. Jangan coba-coba. Gini, oke. Kekurangan dan kelebihan itu kan seperti kutub positif dan negatif. Jadi caranya adalah Anda sebutkan kekurangan Anda, tutupi dengan kelebihan Anda. Kuncinya di situ. Kelebihan Anda apa? Itu harus bisa menutupi kekurangan. Saya sifatnya pelupa, Pak. Saya mempunyai kebiasaan gampang lupa, tapi saya orangnya berusaha untuk konsisten dengan membawa alat bantu supaya saya tidak mudah lupa. Apa? Saya catat di handphone. Saya punya buku kecil untuk menulis. Saya berusaha untuk tidak menunda apa yang muncul dalam pikiran saya. Saya tulis. Kan obatnya lupa itu. Ya enggak? Contoh seperti itu. Oke. Yang ketiga, kenapa kami harus meng-hire Anda? Ini ada kaitannya sama nomor 2. Jadi pastikan disiapkan dulu kelebihan dan kekurangan itu disiapin dulu. Jangan syukur nyeplos. Waduh, Pak, saya enggak tahu, Pak, kelebihan saya. Nah, kalau meng-hire, kenapa kami meng-hire Anda? Itu pertanyaannya sama dengan kayak gini. Supaya lebih mudah dipahami adalah kayak orang pacaran. Mbak, Anda punya pacar. Kenapa Anda menerima dia? Nah, itu ya. Jelas ya? Karena ada sesuatu yang unik. Contoh, maaf nih. Karena matanya kanan dan kiri nggak matching, Pak. Yang kanan rodok lebar, yang kiri rodok sipit. Nah, itu. Karena matanya biru, Pak. Saya berharap Bandi bisa merit sama dia. Anak-anak saya kayak bule. Goceng ya, bukan lebih. Tapi ada sih yang mata biru ada ya. Tiba kayak sovereign. Bule ini bule Jawa ya kan. Misal pertanyaan yang umum adalah jawaban, maaf ya, Anda kenapa punya pacar, Mbak? Kenapa dia menerima Anda? Karena dia baik, Pak, setia. Nah, itu Anda namanya kemakan rumah. Paham ya teman-teman ya? Jadi cari sesuatu jawaban yang unik dalam diri Anda. Kalau baik tok, akeh tunggale. Perhatian, akeh tunggale.
Nggak usah diinget-inget, Mbak. Mantan. Masih. Alhamdulillah. LDR. Di sini. Loh, Mas, jangan keluar, Mas. Enggak, saya nggak akan interogasi. Monggo silakan keluar lagi. Mohon maaf. Jokes bapak-bapak ya. Oke, Anda minta gaji berapa? Berikutnya gaji. Perhatikan cara menjawabnya adalah perhatikan. Yang pertama, Anda harus riset. Gaji itu adalah harga Anda sesuai dengan pengalaman, skill, and education. Pendidikan Anda SMK. Eling, masih ono jenenge Telkom Sandi Putra Malang di Burine, Anda tetap SMK. Kecuali di perusahaan yang ada alumninya. Nah, itu harganya bisa tinggi. Kalau perusahaannya bersifat umum, sekali lagi ingat Anda SMK fresh graduate. Oke? Pak, saya belum punya pengalaman ikut bootcamp. Pak, saya belum punya portofolio, bikin. Pak, saya tidak punya CV, bikin. Kuncinya satu, adakan sesuatu yang perlu. Wes, beres. Ya. Pak, saya tidak punya foto. Fotonya Pak Emil dipasang. Ya, guys. Iya. Pertama, lihat harga Anda berapa. Lulusan SMK, skill Anda yang menjanjikan bagaimana, terus Anda belum punya pengalaman. Terus jangan lupa, UMR-nya di kota itu berapa. You harus tahu. Oke? Setelah tahu UMR, biasanya posisi yang Anda incer itu dengan pendidikan Anda berapa. Harus riset. Oke, berikutnya. Apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Nikah, Pak. Apa? Yang mau jawab? Mas, apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Ya mana saya tahu. Jawabannya gini, teman-teman. Anda tidak perlu menyampaikan plan Anda terhadap diri Anda. Saya mau kerja, Pak. Nah, nanti 6 bulan lagi saya resign dari perusahaan Bapak. Terus saya cari perusahaan yang lebih gede lagi. Terus gitu pokoknya saya sampai jadi direktur. Dalam 5 tahun. Tidak perlu seperti itu. Jawabannya adalah rencana apa yang akan Anda lakukan terkait dalam 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau 1 tahun ke depan, terkait dengan karir Anda di perusahaan itu. Contoh. Nah, rencana saya begini, Pak. Saya kan lulusan SMK. Tentu saya pengen punya karir yang pasti di perusahaan ini. Oleh karena itu, saya akan bekerja sambil kuliah. Dalam 4 tahun saya akan lulus, dan saya akan bisa berkontribusi lebih maksimal bagi perusahaan ini. Oke? Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke ya? Dapat jawabannya? Jangan, apa rencana Anda 5 tahun lagi? Oh, 5 tahun lagi saya akan menggantikan posisi Bapak. Waduh, buncur. Bunuh kakek nonton sinetron ya. Lihat saja akan kurebut hartanya. Ya, sinetron tapi loh, Rek. Paling nggak pernah lihat sekali kan? Oke, pertanyaan bonus. Anda tahu dari mana perusahaan ini? Ya, tuh pastikan Anda riset tentang perusahaan. Terus pengalaman Anda saat pendidikan apa? Waduh, Pak, saya itu selama sekolah daring terus. Nggak pernah masuk. Nah, kapan itu pengalamannya, Bos? Mohon maaf nih ya, mohon maaf. Jangan tersinggung teman-teman yang masih daring, nggak apa-apa.
Karena memang ada keterbatasan, tapi yang sudah diizinkan sama orang tuanya itu loh. Lek waya luring ya ayo luring menurut saya. Oke, Anda bisa apa? Pengalaman Anda apa? Terus nanti Anda akan tanyai studi kasus. Kalau ada begini gimana? Kalau ada begini gimana Anda menyelesaikannya? Studi kasus itu ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan manajerial kasus. Manajerial konflik. Kalau ada temanmu begini, kamu gimana? Terus yang kedua, terkait dengan ini. Kalau misalnya ada persoalan kayak gini, ada permasalahan kayak gini, terkait dengan IT, apa yang Anda lakukan? Terus yang ketiga adalah, biasanya gini, pertanyaannya, kalau misalnya Anda dibutuhkan di perusahaan ini, apa Anda siap-siap? Kalau misalnya ternyata orang tua Anda sakit, Anda pilih mana? Pilih orang tua apa pilih perusahaan? Oke. Kalau saya pilih orang tua. Kenapa kira-kira? Kita kasih bocoran jawaban ya. Orang kalau pilih orang tua itu loyalitasnya tinggi. Kenapa? Orang tua adalah segala-galanya. Mesti nanti mungkin ada pertanyaan jebakan seperti itu, jawabannya adalah pilih orang tua. Kalau pilih perusahaan, kenapa? Teman-teman, gini, perusahaan itu butuh orang yang loyal. Tapi perusahaan itu memang sadis, kejam. Tapi tidak sekejam itu juga. Ada waktunya Anda libur, ya Anda pasti libur. Ya, kayak gitu. Oke. Jadi nggak kejar cuan-cuan amat, tapi tetap cuan yang dikejar. Nah, teman-teman, yang perlu Pak Emil sampaikan adalah, ya, ketika nanti Anda ditanya seperti itu, jawab orang tua. Karena kalau Anda mengorbankan pekerjaan, berarti artinya apa? Anda lebih milih mengorbankan sesuatu yang lebih penting daripada pekerjaan. Kan bisa dicari, tapi orang tua tidak bisa dicari. Orang tua tidak pernah tergantikan. Oke? Nanti Anda pertanyaan lagi, Anda mau lembur? Anda bersedia lembur? Jawabannya apa? Bersedia dengan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Oke? Oke. Setelah itu, tanya pengalaman magang ngapain aja. Kalau misalnya Anda pernah resign, kenapa kok resign? Jangan 3 hal. Kalau Anda resign, terus masuk perusahaan baru, tolong jangan lakukan 3 hal. Tolong ya. Yang pertama, jangan jelekkan tempat kerja Anda yang lama. Yang kedua, jangan menjelekkan atasan Anda. Yang ketiga, jangan menjelekkan lingkungan Anda. Oh, teman kerjanya jelek, Pak. Atasannya yang gilani. Terus, tempat kerjanya toksik. Oke, post wawancara, biasanya nanti gini, baik wawancara sudah cukup, nanti kami akan kabari Anda dalam waktu paling lama 2 minggu. 1 minggu udah penasaran, apa yang harus dilakukan? Follow up itu gimana terusannya? FOLL. Oh iya, kebanyakan ya, maaf. Follow up. Caranya gimana? Perhatikan. Follow up, gunakan yang namanya email atau WhatsApp. Ya. Ya, awali dengan salam, ya kayak nanya biasa gitu loh, Rek. Selamat siang, Bapak. Perkenalkan, saya Emil yang mengikuti wawancara di PT XXX 1 minggu yang lalu. Mohon konfirmasi terkait dengan wawancara yang telah kami laksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya, sampaikan terima kasih. No PPP. Karena ada perusahaan yang jawab gini, P ini aslinya dari kata apa? Ping. Zamannya BBM dulu itu loh, Rek. BBM kan ada tombol ping. Sekarang enggak, PPP. Ya kan? Habis PPP, jangan ya. Terus perhatikan jamnya. Jamnya prime time atau tidak. Jam prime time itu kapan? 9 to 11 and
2-4. Ya, 2-4 lah. Jam 14 sampai 16. Ya. Oke. Kalau misalnya Anda menghubunginya atau setelah maghrib ya nggak apa-apa lah, tapi itu jam pulang kantor deh. Iya lek nek Malang, nggak pati. Tapi Anda nanti kerja di Jakarta, jam itu jam-jam pulang. Orang sibuk wis nggak mikir namanya HP. Ya. Paling aman ke email. Kenapa? Kira-kira. Email itu tidak langsung masuk ke privacy, walaupun di handphonenya ada pasti. Ya. Kalau WhatsApp itu kan langsung masuk ke area pribadi. Oke? Good ya? Oke. Jangan nanyakan jam ini. Minta tolong jangan nanya WA jam segini. 00.30 ada. Pak, kalau tidak ada kabar dari perusahaannya, gampang. Kayak antrian, next. Cari yang lain. Oke? Tidak perlu digantungin. Oke, pertanyaannya sekarang. Bagaimana kalau ijazah? Anda bersedia nggak kalau ijazah Anda kami tahan? Kalau tidak, ya wes. Kalau iya, ya wes. Iya dengan perjanjian hitam di atas putih ya, jangan lupa ya. Harus ada hitam di atas putih bermaterai. Bahwa ini kenapa Pak? Anda tidak salah menanyakan itu. Jangan takut tidak sopan. Ingat ya, jangan takut tidak sopan. Sepanjang perkataannya Anda pakai, loh Pak, kenapa? Jangan gunakan kata itu, tapi mohon maaf Bapak, kenapa kok ijazahnya harus ditahan? Nanti kalau alasannya logis ya nggak apa-apa. Kalau misalnya oke, ada jawaban diplomatis. Kira-kira gimana? Kasih kuncinya ya. Kalau Anda tidak bersedia ijazah Anda ditahan, jawabannya gini teman-teman. Mohon maaf Bapak, kami mohon izin untuk berunding dulu dengan keluarga. Nanti akan kami informasikan segera mungkin. Jawaban diplomatis aman. Lek wong tuamu gak izini ya wis balik kerjaan dia selesai. Guys, kerjaan iku Mbak, siapa namanya Mbak? Kamu dari tadi diam. Siapa? Natania. Ini tak perhatikan ya, perhatikan buat teman-teman. Ini mohon maaf. Natania, saya perhatikan kamu tadi ngeliat WA terus. Saya tidak suka sama kamu dengan sikap kamu seperti itu. Tahu kamu? Kamu akan saya blacklist dari dunia industri. Ojo bedil anak sing ngomong ngono. Jangan begitu. Kenapa? Guys, dunia kerja itu luas, Indonesia itu luas. Pak Emil, maaf ya, ini Pak Emil harus ngomong, Rek. Ya mungkin kalau di lingkup-lingkup tertentu bisa ke blacklist. Tapi apa dia akan mengikuti Anda sampai ke Kalimantan? Oke? Tolong ya teman-teman ya, nggak usah khawatir kalau misalnya ada yang ngomong sampai kayak gitu. Anda akan saya blacklist, Anda tidak akan bisa masuk dunia industri. Jawabannya sederhana teman-teman. Kalau Anda potensial Mbak, maaf ya, mungkin Anda karena kesalahan, gitu ya. Nggak sengaja nyakitin hatinya orang. Terus sampai bikin dia sakit hati dan sebagainya. Pak Emil kan nggak tahu kalau misalnya apa yang dia lakukan dengan HP. Misalnya ada emergensi, maaf ya, ibunya kabar, Dok, ibu sakit. Kan kita tidak boleh menuduh seperti itu. Ya mungkin maaf ya Mbak ya, ada salahnya tidak memperhatikan, tapi kan kita tidak boleh ngejudge, betul nggak sih? Ya, makanya gitu ya teman-teman ya. Minta tolong ya R7 ya, jangan khawatir. Lapangan kerja itu luas. Apalagi Anda anak potensial, Anda akan dicari. Gampangnya sama siapa? Sama lawan perusahaan. Trust me. Anda akan di blacklist dari grupnya ini. Ya, you know kan maksudnya grupnya ini. Ini. Anda akan diambil sama sebelah. Kenapa? Anda tahu Anda punya potensial, ya kan? Yang gabung 2 provider itu loh, Rek. 3 sama Uridu. Contoh, ya. Jadi, minta tolong teman-teman, jangan khawatir sama sekali lagi jangan khawatir sama sekali Anda kena blacklist dan sebagainya. Oke? Selama Anda benar dan tidak melakukan kesalahan. Gitu ya. Pak Emil ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa disiapin ya.
Terus tugas-tugas bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Dilihat lagi, ada banyak yang belum ikut ulangan harian, sama belum, apa namanya, ya tugas-tugas itu dicek lagi. Ya, oke. Jangan sampai Anda menghambat, nanti terhambat ya. Nggak lucu, eman. Guys, Anda mau liburan, apakah Anda tidak kangen liburan? Anda kalau tugasnya belum selesai, diobrak-obrak sama Pak Emil dan gurunya, Anda tidak bisa libur dengan Oke? Mari bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Oke? Terima kasih. Pak Emil akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emil yang terima kasih, sama-sama. Lalu tugasnya, pertama tugasnya Pak, itu dan Bapak Ibu yang lain ya, bahasa Inggris, Jolali, dan lain-lain. Istilah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7. Ada absen orang ya.